Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rikna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatin muqarrabin. Allahumma faqih fiddin wa alimna bita'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali, yakni dengan saya Satmoko Aji Frambudi, biasa dipanggil Frambudi. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya tentang sholat. Jadi video sebelumnya itu terpotong karena HP saya tidak mampu memuat memori yang agak besar. Jadi dalam video kali ini langsung saja saya menjelaskan, belajar menerangkan tentang tata cara sholat menurut 4 mazhab. Langsung saja, rukun-rukun sholat ada yang mengatakan ada 14, ada yang 13 dan sebagainya. Yang diawali dengan niat, diakhiri dengan salam, tertib. Jadi urut. Bisa dilihat dalam kitab Mabahatul Fiqhiyah halaman 10 mungkin. Nah, itu diterangkan ada 14 arkanul sholat 14. Jadi rukun-rukun sholat itu 14. Yang pertama yakni niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu itu tergantung niatnya, dan orang tersebut mendapat apa yang diniatkannya, yang dikerjakannya. Jadi yang pertama itu niat. Menurut Imam Syafi'i yang saya anut, yakni niat itu muqarronah, jadi berbarengan dengan takbiratul ihram. Di saat Allahu Akbar, nah dari Allah itu di tengah-tengahnya itu niat usolli fardol, contoh maghribi salah rakaat ini makmum lillahi ta'ala akbar sampai bar, itu Imam Syafi'i. Jadi berbarengan dengan takbiratul ihram. Berbeda dengan mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, itu sesaat sebelum takbiratul ihram. Jadi usolli fardol asri arba rakataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nah, kebanyakan mereka yang bermadzhab Syafi'i itu takbirnya panjang karena di sela-sela tengah-tengah tersebut itu berniat. Nah, itu. Kemudian lafal, hukum melafalkan niat, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan cukup di hati saja, boleh diucapkan asalkan itu ada keraguan, was-was, untuk menetapkan, menguatkan keyakinan ini sholat asar atau maghrib ya, ini sholat maghrib atau isya ya. Nah, itu ragu, maka dikuatkan dengan lisan, usolli fardol maghribi. Kalau sudah yakin, sudah azam, cukup di hati saja. Itu kebanyakan mayoritas Imam Syafi'i. Jadi saya mengikuti Imam Syafi'i di hati. Kemudian setelah niat takbiratul ihram ada banyak, mungkin 3 atau 4, mengangkat tangan saat takbiratul ihram Allahu Akbar. Sampai sini di telinga sejajar, kemudian ada yang di pundak dan ada yang di sini. Jadi ada beberapa, semua tersebut tetap merujuk kepada dasar-dasarnya hadis. Ada yang berpendapat sampai sini telinga, sampai bahu, sampai dada sini. Allahu Akbar. Boleh, semua boleh. Yang tidak boleh itu sampai atas kepala. Allahu Akbar. Ini tidak ada contoh dari Rasulullah. Rasulullah itu bersabda, maksudnya bersabda kepada para sahabatnya, laksanakanlah sholat seperti apa yang saya kerjakan. Jadi sahabat satu itu melihat Rasulullah itu seperti ini, sahabat lainnya di waktu lain melihat Rasulullah sholat seperti ini, sahabat lainnya seperti ini. Jadi setiap sahabat itu melihat Rasulullah itu ya menurut pendapat sahabat tersebut, Rasulullah itu kalau sholat itu seperti ini, nah, satunya seperti ini. Nah, tapi tetap semua tetap kepada
tujuannya, yakni Rasulullah, sholatnya seperti Rasulullah. Kemudian setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah. Hukum membaca doa iftitah yakni hanya sunnah. Jadi kalau tidak membaca iftitah tidak apa-apa, tetap sholatnya sah. Nah, doa iftitah ada banyak macamnya. Yang saya anut Imam Syafi'i kebanyakan itu Allahu Akbar kabiro walhamdulillah katsiro. Sedangkan saudara kita di Muhammadiyah itu kebanyakan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'id bainal masyriqi wal maghribi dan seterusnya. Itu kebanyakan kaum Muhammadiyah. Tetap semua ada hadisnya, ada dasarnya. Kita tidak boleh menyalahkan, tidak boleh yang benar milik saya, yang benar NU, yang benar Muhammadiyah. Bukan yang Allahu Akbar kabiro itu milik NU, Allahu Ba'id itu milik Muhammadiyah, bukan. Tapi kebanyakan yang dipakai kaum Nahdiyin itu Allahu Akbar kabiro. Yang kebanyakan dipakai kaum Muhammadiyah itu Allahu Ba'id. Nah, ada suatu kisah saat itu Rasulullah mengimami sholat. Nah, di belakangnya itu ada sahabat yang membaca Allahu Akbar kabiro walhamdulillah katsiro subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah berkata, manil qail kalimah hada wa hada wa hada. Siapa yang membaca kalimat ini? Kemudian sahabat satu itu berkata, ana ya Rasulullah, saya. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, saya melihat pintu langit terbuka dan para malaikat itu berebut mencatat apa yang kamu ucapkan tadi. Jadi sangat banyak sekali pahalanya. Bukan Rasulullah menjawab bid'ah, haram, tidak ada tuntunan dari saya, bukan. Tetapi Rasulullah memujinya bahwa yang dibaca itu sangat agung, sangat mulia. Nah, setelah mendengar penjelasan itu, Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan bacaan tersebut, doa iftitah Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsiro, yang digunakan kebanyakan kaum Nahdiyin. Nah, setelah doa iftitah, ini membaca surat Al-Fatihah, hukumnya wajib bagi makmum ataupun imam. Sedangkan makmum membacanya surat Al-Fatihah itu setelah imam membaca amin berbarengan, itu baru makmum membaca doa Al-Fatihah. Sebelum Al-Fatihah itu membaca ta'awuz. Nah, kalangan Imam Syafi'i itu sunnah setiap rokaat. Jadi rokaat pertama a'udzubillahi minasyaitonir rajim secara siri pelan. Tuh, rokaat kedua tetap 3 sampai ke 4 itu membaca ta'awuz. Berbeda dengan pendapat Imam Hanafi kalau nggak salah, itu cukup 1 kali di rokaat pertama. Nah, sedangkan Imam Maliki tidak pakai. Nah, itu perbedaan. Sedangkan membaca basmalah, ini juga ada ikhtilaf di antara ulama. Sedangkan menurut Imam Syafi'i itu membaca bismillah secara jahar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin sampai seterusnya. Berbeda dengan Imam Hanafi, kalau enggak Hambali itu membaca bismillah itu sirri. Jadi alhamdulillahirabbil alamin tetap membaca bismillah tapi sirri. Berbeda dengan pendapat Imam Maliki. Kalau Imam Maliki tidak memakai bismillah, langsung alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, manya pendek. Itu Imam Maliki. Di semua tetap ada dasarnya, ada mengambil rujuk hadis. Jadi tidak bisa disalahkan. Karena Imam Maliki itu berpendapat bahwa basmalah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi langsung alhamdulillah. Kemudian setelah Al-Fatihah, yakni ad-dolin amin itu bareng sama makmum. Kemudian membaca surat pendek. Setelah itu rukuk. Nah, sebelum rukuk Imam Syafi'i itu berpendapat mengangkat tangan
Allahu Akbar itu hukumnya sunnah. Nah, setiap gerakan mengatakan Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Nah, itu baca mengangkat tangan. Nah, ruku ini bacaannya ada banyak macam. Ada yang subhan rabbil adim bihamdi, ada yang subhan rabbil adim, ada yang subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Tuh, membaca 3 kali, 5 kali atau 7 kali paling banyak. Itu saya pernah membaca kitab Ma'had itu waktu di Uinsa dulu. Kitabnya lupa saya. Jadi Imam Hasan Al-Basri itu berpendapat bahwa bacaan ruku atau sujud itu 3 kali, 5 kali atau 7 kali. Pokoknya ganjil. Lupa aku kitabnya. Winsa dulu pas Ma'had. Nah, setelah ruku iktidal sami Allahu liman hamidah. Nah, ini juga ada bacaan beda-beda. Ada yang Rabbana lakal hamdu mil samawati wa mil ardi wa mil umasyita min syai'in ba'du. Ada yang Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada yang seperti itu. Jadi namun yang saya anut Imam Syafi'i. Nah, saya karena mengikuti Imam Syafi'i itu yang Rabbana lakal hamdu mil samawati wa mil ardi wa mil umasyita min syai'in ba'du. Itu. Setelah i'tidal baru ruku'. Nah, ruku' ini yang turun terlebih dahulu ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan tangan terlebih dahulu baru lutut, ada yang lutut dulu baru tangan. Nah, kalau yang Imam Syafi'i kebanyakan yang saya ikuti yakni lutut terlebih dahulu baru tangan baru dahi. Nah, ada juga yang berpendapat tangan dulu baru lutut. Nah, kita hargai pendapat mereka. Karena kita yang Syafi'i berpendapat itu bahwa ada hadis yang mengatakan kalau sujud itu jangan seperti turunnya unta. Nah, kita bisa bayangkan bahwa unta kalau turun itu tangan terlebih dahulu baru lutut. Nah, Nabi melarang untuk sujud itu jangan seperti turunnya unta. Nah, kemudian setelah sujud membaca subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali. Setelah itu duduk di antara 2 sujud. Nah, saat duduk itu kaki kiri yang telapaknya itu diduduki dan kanan itu menekuk. Nah, menekuk sampai ke kiblat. Itu pendapat pertama. Ada yang juga berpendapat bahwa kedua-duanya diduduki. Ada yang berpendapat juga duduk santai. Duduk santai ya, pokoknya duduk santai itu. Tapi yang saya anut Syafi'i, kebanyakan kaum nadiyin itu yang kiri diduduki, yang kanan ditekuk. Nah, baik kiblat itu. Rabbi fili warhamni wajibni warfa'ni warikni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Kemudian sujud kembali, kemudian berdiri. Nah, ini sebelum berdiri itu waktu itu Rasulullah itu duduk istirahat. Jadi duduk sebentar baru berdiri. Kenapa? Karena saat itu Rasulullah itu umurnya sudah tua. Jadi untuk itu maka Rasulullah itu duduk istirahat. Itu waktu itu Rasulullah umurnya sudah tua. Jadi untuk kaum muda lebih baik langsung berdiri. Nah, yang berdiri ini apa yang terlebih dahulu diangkat? Nah, kalau Imam Syafi'i yang saya anut, yakni yang paling dulu diangkat adalah dahi, kemudian lutut, baru tangan. Nah, jadi angkat, terus lututnya diangkat, baru tangannya diangkat. Allahu Akbar. Sedekap. Itu Rasulullah Imam Syafi'i. Kemudian kembali lagi rakaat pertama, rakaat kedua. Terus waktu ruku itu harus lurus. Kalau diibaratkan itu kalau ditaruh bejana air itu tidak tumpah, lurus. Nggak boleh dangak, terlalu dinguk, jadi lurus. Dan sujud
kemudian tahiyat awal. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waktu asyhadu alla ilaha illallah baru mengancungkan tangan. Itu Imam Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, sambil pandangan melihat ke telunjuk. Yang sebelumnya kan memandang tempat sujud. Nah, waktu asyhadu alla ilaha illallah itu memandang jari telunjuk. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah sampai akhir. Nah, kemudian berdiri, seret kembali lagi, langsung rakaat keempat tahiyat akhir. Tetap at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Tetap memandang sampai akhir, tetap nunjuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama sallallahu alaihi sampai fil alamin innaka hamidum majid. Kemudian ditambahi doa, terserah. Jika ingin doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik boleh. Kemudian ada doa minta untuk dijauhkan dari fitnah kubur, fitnah dajjal, fitnah neraka, siksa neraka boleh, terserah. Kemudian salam ada banyak pendapat. Ada yang cukup assalamualaikum, cukup. Ada yang assalamualaikum warahmatullahi, cukup. Ada yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai lengkap, cukup, boleh. Bisa dilihat dalam kitab Kaifatus Sholih karya Kiai Haji Ihya Ulumuddin, pengasuh Pondok Al-Haramain Pujon Malang. Beliau merupakan murid Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, kesayangannya, Mekah. Bisa dilihat. Nah, saat saat tahiyat akhir itu juga ada pendapat. Kalau Imam Syafi'i kan asyhadu alla ilaha illallah baru mengancungkan telunjuk. Itu Imam Syafi'i. Sedangkan untuk Imam Hanafi kalau ke Ambali itu setiap kata Allah itu angkat atau enggak ya. Kalau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah selesai. Enggak ngancungkan lagi. Itu Hanafi kalau Hambali. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah selesai. Terus dilanjutkan Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu fil alamin majid selesai. Nah, berbeda dengan pendapat Imam Maliki. Nah, kalau enggak salah itu Imam Maliki ya. Itu berpendapat bahwa setiap kata Allah itu mengancungkan tangan. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi kata Allah itu mengancungkan tangan. Ini. Nah, itu pendapat masing-masing. Jadi kita semakin tahu, semakin banyak wawasan, maka kita akan tidak saling menyalahkan, tidak mudah menyalahkan, saling toleransi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, mencoba untuk belajar menjelaskan, baik dari niat, lafal niat, ta'awuz, bismillah itu bagaimana, al-fatihah, kemudian ruku dibaca berapa, doa iftitah itu macam-macam seperti ini, bacaan ruku seperti ini, i'tidal seperti ini, tata cara duduk, tata cara sujud itu yang dahulu itu apanya. Nah, seperti yang di awal tadi saya jelaskan. Dan sujud itu yang menempel itu harus 7 tulang. Hadis Rasulullah itu mengatakan sujud itu di atas 7 tulang. Telapak tangan, kaki, kemudian dengkul ya, lutut, kemudian dahi dan hidung. Ini 2 ini nempel. Kalau misalkan hidungnya pesek, saya kan bangir. Kalau pesek itu tidak apa-apa, cuma dahi itu dimakfu. Kemudian tahiyat, sholawat wajib, salam, selesai baru tertib. Tertib itu urut. Jadi tidak dari niat langsung cukup sujud. Nah, itu kan orang gila sujud. Nah, itu tata cara sholat menurut imam 4 mazhab yang kita anut.
boleh menganut Imam Syafi'i terserah, Imam Hanafi terserah, tapi yang saya anut Imam Syafi'i. Dan kebanyakan mayoritas masyarakat Nusantara, khususnya kaum NU, itu Imam Syafi'i. Baik sholat, baik fikih, tentang wudhu, zakat, itu Imam Syafi'i. Tapi yang saya temui di masyarakat itu satu, yakni menutup aurat. Imam Syafi'i kan berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita itu aurat, jadi harus di masker cadar itu, kecuali sholat itu harus dilepas. Itu Imam Syafi'i. Jadi perempuan itu harus bercadar, maksudnya kelihatan matanya saja dan telapak tangan, itu Imam Syafi'i. Tapi saya lihat di banyakkan mayoritas itu tidak menjalankan, mengaku Imam Syafi'i tapi tidak melaksanakan yang dipendapatkan Imam Syafi'i. Sholat ini sangat penting, jadi monggo untuk dilaksanakan 5 waktu. Jika tidak mampu ya 4 waktu, ditambahi duha, tambahi qobliyah ba'diyah. Karena sholat ini yang pertama kali dihisab. As-sholatu imaduddin, ya, sholat itu tiang agama. Jadi yang tidak mengerjakan maka sama saja merobohkan agama. Yang pertama kali dihisab, jadi sholatnya baik maka seluruh amalnya baik. Ada satu kitab saya membaca, itu kitab lupa saya. Jadi kalau Allah itu menghisab amal manusia itu, pertama sholat, wahai malaikat, lihat catatan sholat si fulan, dilihat, oh banyak yang kosong, tambahi malaikat, lihat amal lainnya, puasa, dilihat, oh masih kurang, tambahi lihat amalnya lainnya, sedekah, infak, menolong orang. Jadi itulah merupakan rahmat kasih sayang Allah kepada hambanya. Jadi sholatnya kalau bolong-bolong bisa ditambahi dengan amal ibadah lainnya, seperti itu. Banyak sekali manfaat sholat, seperti tubuh menjadi sehat, mendapat pahala jelas, masuk surga jelas, mendapat perhatian dari Allah sangat jelas. Apalagi sholat jamaah ini luar biasa. Dalam hadis dikatakan bahwa as-sholatul jami' afdalu sholat sendiri. Jadi sholat jamaah itu pahalanya itu 27 derajat dibanding sendiri kan 1, sangat luar biasa. Juga sangat banyak manfaatnya, yakni jika satu saja yang khusyuk, lainnya tidak khusyuk, maka tetap seluruh jamaah dinilai khusyuk oleh Allah, seperti itu. Nah, hukum sholat berjamaah itu juga bermacam-macam. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah. Untuk perempuan bagaimana? Untuk perempuan lebih baik sholat di rumah, apalagi di tempat di rumah yang sangat tertutup, itu wanita sangat dianjurkan, sangat bagus. Tapi tidak menuntut kemungkinan perempuan boleh. Jadi perempuan itu boleh keluar sholat di masjid berjamaah. Nah, itu menurut pengikut Imam Syafi'i seperti Syekh Nawawi, seperti Imam Qardawi, itu mengatakan wanita boleh saja sholat berjamaah di masjid, keluar, asalkan